Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menunjukkan hasil kerja kami dalam praktikum biologi percobaan Ingen House. Saya Eka Suci Ramadhani, absen 10. Saya Naura Syahla Misha Marfa, absen 28. Saya Putri Nurdiana Sari Khairuddin, absen 30. Yang pertama adalah tujuan. 1. Membuktikan bahwa fotosintesis menghasilkan oksigen. 2. Mengamati faktor-faktor yang berpengaruh terhadap fotosintesis. Yang kedua adalah alat dan bahan. Pertama, ada alat. 1. Gelas piala. 2. Corong kaca. 3. Kawat. 4. Tabung reaksi. Yang kedua ada bahan. Pertama, air dan kedua hidrila. Yang ketiga adalah cara kerja. Pertama, rangkailah alat dan bahan seperti gambar di atas sebanyak 2 perangkat. Yang kedua, upayakan tabung reaksi dalam keadaan penuh berisi air atau tidak ada rongga udara. Yang ketiga, berilah perlakuan sebagai berikut. A. Perangkat pertama diletakkan di tempat yang terkena cahaya matahari langsung. B. Perangkat kedua diberi NaHCO3 dan diletakkan di bawah cahaya matahari secara langsung. Yang keempat, amatilah gelembung yang muncul setelah beberapa menit di 2 tabung reaksi. Yang kelima, catat hasil pengamatan pada tabel hasil pengamatan. Dan yang keempat yaitu variabel. Yang pertama ada variabel bebas yaitu NaHCO3 atau baking soda, dan yang kedua yaitu air. Yang kedua variabel terikat yaitu perbedaan jumlah gelembung yang muncul karena perbedaan perlakuan yang diberikan. Dan yang ketiga yaitu variabel kontrol, yaitu perangkat satu yang tidak diberi perlakuan apapun dan dibiarkan apa adanya sebagai kontrol untuk membandingkan perlakuan yang lain. Yang kelima yaitu tujuan penggunaan NaHCO3 yaitu NaHCO3 sebagai sumber CO2. NaHCO3 akan terurai menjadi NaOH dan CO2. Karbon dioksida digunakan dalam proses fotosintesis. Dan yang keenam yaitu mengapa percobaan di atas dilakukan di dalam air. Percobaan di atas dilakukan di dalam air karena air adalah salah satu faktor yang dibutuhkan tumbuhan untuk berfotosintesis. Dalam fotosintesis, energi cahaya matahari bereaksi dengan 6 molekul karbon dioksida dan 6 molekul air untuk menghasilkan 1 molekul glukosa dan 6 molekul oksigen. 7. Perlakuan manakah yang menghasilkan gelembung udara paling banyak? Jawabannya adalah yang menghasilkan jumlah terbanyak adalah perangkat yang dikenai sinar matahari langsung dan ditambah NaHCO3. 8. Perlakuan manakah yang menghasilkan gelembung udara paling sedikit? Mengapa? Yang menghasilkan sedikit gelembung adalah perangkat 1 yang terkena cahaya matahari langsung. Karena pada gelembung udara di perangkat 2 lebih banyak disebabkan NaHCO3 yang terurai menjadi CO2 yang dapat meningkatkan laju fotosintesis. Fotosintesis merupakan pembentukan senyawa organik atau gula dari CO2 dan H2O. Peningkatan CO2 dan H2O dapat meningkatkan laju fotosintesis. Sedangkan pada perangkat 1 tidak terdapat CO2 yang dapat membuat laju fotosintesis. Berisi apakah gelembung udara yang dihasilkan dari percobaan tersebut dan bagaimana cara membuktikannya? Gelembung yang muncul adalah gelembung oksigen yang kosong dari reaksi Ingen House, dan cara membuktikannya adalah dengan dimasukkannya dengan cepat sebuah lidi yang ujungnya membara ke dalam tabung reaksi pada perangkat percobaan. Ujung lidi yang membara dalam beberapa detik akan tampak menyala lebih terang. Berdasarkan percobaan di atas, tentukan faktor-faktor yang mempengaruhi proses fotosintesis. Pertama ada cahaya matahari, yang kedua ada karbon dioksida, yang ketiga ada suhu atau temperatur, yang keempat ada NaHCO3 atau baking soda. Faktor yang paling efektif untuk berlangsungnya fotosintesis yaitu percobaan ini mengacu pada hasil percobaan perangkat 2 yang terkena cukup cahaya matahari dan baking soda. Jadi faktor yang efektif untuk fotosintesis adalah cahaya dan baking soda. Tabel hasil pengamatan percobaan Ingen House. Perlakuan 1 terkena cahaya matahari langsung, banyak gelembung, tidak terlalu banyak gelembung. Perlakuan kedua terkena cahaya matahari langsung ditambah 5 gram NaHCO3 atau baking soda, banyaknya gelembung, banyak gelembung. Perlakuan ketiga tempat teduh, banyaknya gelembung, tidak ada gelembung. Yang selanjutnya adalah kesimpulan. Yang pertama, yang tidak menggunakan baking soda. Pada menit ke-4 lebih 10 detik, mulai muncul gelembung di dalam gelas. Gelembungnya besar tetapi belum naik ke tabung reaksi. Pada menit ke-9, mulai banyak gelembung kecil di gelas tetapi belum naik. Pada menit ke-11 lebih 28 detik, gelembungnya mulai naik dengan cepat. Dan pada menit ke-22 lebih 32 detik, muncul lagi gelembung yang lebih besar. Kesimpulan kedua yaitu yang menggunakan soda kue. Mulai menit ke-5 sudah keluar gelembung kecil di gelas. Pada menit ke-6 lebih 10 gelembung mulai banyak dan mulai berukuran besar. Gelembung ini berada di gelas.
Pada menit ke-6 lebih 55 detik, gelembung mulai muncul di tabung reaksi secara terus-menerus tetapi lambat. Pada menit ke-12, gelembung mulai muncul dengan cepat di tabung reaksi. Pada menit ke-15, gelembung besar mulai muncul selang waktu 3 detik dengan kecepatan yang lebih cepat daripada gelembung yang kecil. Pada menit ke-19 lebih 40 detik, gelombang besar mulai muncul di permukaan tabung reaksi. Pada menit ke-22 lebih 18 detik, muncul gelembung yang lebih besar daripada sebelumnya di tabung reaksi dengan gerakan zigzag dengan selang waktu 13 detik. Pada menit ke-34, mulai muncul gelombang yang besar di tabung reaksi dengan selang waktu 2 menit. Pada percobaan fotosintesis yang diberi soda kue dalam 1 menit, menghasilkan 150 gelembung. Kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.